Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Hapus Tangsel. Selamat sore teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya kena ada sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau merawat bonsai kelapa lagi. Ya pokoknya saya tidak bosan-bosannya ya untuk memberikan tips dan juga perawatan di bonsai kelapa ini ya, supaya teman-teman juga bonsai kelapanya supaya bagus ya. Dan di sini saya akan melakukan penyayatan ekstrem ya teman-teman. Jadi ini khususnya untuk teman-teman kita atau para pemula ya, supaya untuk melakukan penyayatan ekstrem ini kita harus lakukan dengan hati-hati ya teman, karena ini resikonya sangat fatal ya. Kalau misalkan kita melakukan yang salah di bonsai kelapa kita bisa juga potel ya di tunasnya ya, bahkan kita akan memprogramnya ini akan lama lagi ya kalau misalkan tunas mudanya ini bisa patah atau potel ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan memberikan tipsnya ya. Jadi sebelum saya melakukan kegiatan saya, dukung channel ini dengan cara share ya sebanyak-banyaknya dan juga bagian ke media sosial teman-teman semuanya, supaya channel ini bisa berkembang. Dan saya harap untuk tonton ya full durasi, supaya teman-teman kita ini yang baru bergabung membuat bonsai kelapa supaya lebih paham dan juga supaya mendapatkan ilmunya ya. Di penyayatan ekstrim ini saya melakukan uh, untuk memberikan tips atau contoh ya buat teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa supaya tidak gagal ya. Oke, tonton terus ya sampai habis dan juga jangan sampai di skip-skip ya supaya tidak gagal paham ya. Oke, ikutin terus videonya. Oke teman-teman, saya akan melakukan ya, ini pelepah ini belum mekar ya teman. Jadi pelepah supaya mekar seperti ini teman-teman, ini penyayatannya nih harus mendasar ya, jadi udah sangat ekstrim ya teman-teman. Saya akan melakukan penyayatannya teman-teman, dan juga nih untuk teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa ini saya sarankan lagi harus hati-hati melakukannya ya teman-teman. Oke teman, ini kita buka di sini ya teman ya. Kita harus melakukannya dengan hati-hati dan juga jangan sampai patah ini tunasnya teman ya. Kalau tunasnya patah, nah ini bonsai kelapa kita akan lama lagi ya untuk kita programnya teman-teman. Nah ini harus sampai ke bawah ya teman-teman. Ini harus sampai putih seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga saya akan rapikan juga teman-teman yang bekas yang lama yang udah mengering ya teman-teman. Karena bonsai kelapa ini sebenarnya sangat simpel teman-teman. Untuk perawatannya sangat simpel, tapi kalau tidak tahu cara penanganannya, jadi bonsai kelapa kita biasanya banyakkan yang gagal teman-teman ya, terutama ini untuk penyayatan ya. Penyayatan bisa juga proses penyayatan kalau kita gagal itu biasanya banyak patah teman-teman ya. Nah ini setelah ini kita tarik aja teman-teman. Nah ini pasti sampai ke bawah nih. Nah, kelihatan teman-teman sampai sini ya. Nah, baru kita potong di sini ya teman. Nah, seperti ini ya teman. Jadi setelah udah seperti ini kita langsung lakukan ya teman. Oke teman, nah ini kita harus sayat juga nih sampai bawah ya teman, supaya pelepah ini mekar ya.
Oke, kita potong ya teman sini ya. Wah, ini teman, ini yang harus kita buang ya teman. Setelah udah terbuka semua kulit lapis ini, kita langsung lakukan ya teman ya, supaya bonsai kelapa ini pelepahnya mekar ya teman. Oke teman, nah di sini yang termudah ini teman-teman, ini kita boleh lakukan juga penyayatan ya. Nah tapi khususnya nih untuk yang paling mudah teman-teman ya, ini kita jangan lakukan langsung penyayatan ekstrim ya teman. Pokoknya saya ingatkan lagi teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, untuk para pemula, di harus lakukan dengan hati-hati juga dia. Kalau kita penyayatannya langsung ekstrim atau langsung sampai dasar, ini bahaya teman-teman. Jadi kita lakukan setengahnya aja ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan. Oke, saya lakukan setengahnya aja nih teman ya, penyayatannya jangan sampai ke bawah. Oke, ini penyayatannya sampai setengah segini aja teman-teman ya, langsung kita potong ya. Oke, saatnya juga kita harus sayap juga ya teman-teman ya. Ini kita harus buka. Ini mengalin daun-daun mengalin kamera teman-teman, jadi nggak terlalu kelihatan ya teman, maaf ya. Oke, kita potong sini ya teman ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu baru kita lakukan, dan juga tidak bosan-bosannya ya untuk memberi tips bahwa kalau melakukan apa ini harus tekan ibu jari atau kita pegang yang kencang ya teman-teman, supaya tidak patah ya teman-teman. Oke ya teman, jadi sebenarnya sangat simpel dan juga mudah ya teman-teman ya untuk melakukan penyayatan ekstrim. Kalau udah tahu triknya, ini bonsai kelapa kita juga jadi setelahnya udah penyayatan semua teman, kita jangan lupa juga ya, nih kita harus bersihkan juga teman dari debu-debu atau kotoran-kotoran yang ada di sela-sela pelepah ini teman-teman. Ini sangat penting ya, kalau terlalu banyak kotoran di sela-sela pelepah ini bisa menimbulkan kutu putih teman-teman, karena disarangin semut kan. Nah semut inilah yang menimbulkan kutu putih teman-teman, dan juga hasilnya ini kurang bagus untuk di daun bonsai kelapa teman-teman, jadi menghitam. Dan juga di sini masih ada sisa penyataan yang lama ya, masih meninggalkan ini sedikit seperti ini teman. Kita harus bersihkan ya, penyataan yang udah lama kita harus rapikan juga teman-teman, supaya bonsai kelapa kita ini jadi bersih, dan juga pelepahnya ini mekar ya teman ya. Jadi teman, bonsai kelapa kalau udah melakukan penyayatan ekstrim ini pasti kalau kita dekatkan di kamera pasti banyak gores-goresannya teman-teman ya, karena dia melukai tunas-tunas yang muda ya teman ya, karena penyayatannya ini udah ekstrim ya, udah sampai mendasar ya. Di bonsai kelapa manapun pasti ada goresannya teman-teman ya, tidak mungkin selamanya mulus ya, karena untuk merenggangkan pelepah ini dia pasti akan penyayatannya itu pasti dia akan terkena tunas-tunas yang masih muda biasanya.
walaupun kita emang udah hati-hati ya teman ya mengerjakannya, tapi pasti terkena kita melakukan penyayatan ekstrim ini tidak ada goresan atau mulus itu mustahil teman-teman ya. Contohnya seperti ini ya, saya langsung zoom nih gambarnya ya dari bekas penyayatan yang udah lama ya. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Nah nih saya zoom, dekatkan di kamera yang saya zoom, benar-benar di zoom ya. Nah, ini kelihatan ya teman ya, ini bekas-bekas penyayatan yang udah lama, dia pasti meninggalkan jejak goresan-goresan seperti ini ya teman-teman, karena ini melakukannya udah ekstrim ya penyayatannya teman-teman. Karena melakukan penyayatan ekstrim ini ya tujuannya supaya apa? Supaya merenggangkan di pelepah nih teman-teman ya. Pelepah ini supaya merenggang dan juga supaya mekar ya, tanpa kita ikat-ikat ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Ini udah jauh nih ya. Ini jaraknya udah jauh-jauh ya. Nah ini ada kuntunya teman-teman. Kuntuannya untuk kedepannya kalau daun bonsai kelapa kita banyak, ini untuk penyayatan berikutnya nih jadi mudah teman-teman, karena udah merenggang seperti ini ya, jadi tidak kesulitan untuk penyayatan berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa jadikan sebuah inspirasi ya buat teman-teman kita semua ya, terutama untuk para pemula ya, supaya kalau melakukan penyayatan ekstrim ini kita lakukannya dengan hati-hati ya, karena ini sangat fatal ya teman-teman ya kalau kita salah-salah melangkahnya ya teman-teman ya. Oke, saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, dan juga mudah-mudahan terbantu ya dengan adanya video ini ya, supaya lebih semangat lagi membuat bonsai kelapanya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kegiatan saya sudah selesai ya. Tadi teman-teman udah lihat ya bahwa di bonsai kelapa ini untuk melakukan penyayatan ekstrim ini sangat riskan juga ya teman-teman ya, dan juga melakukannya harus hati-hati dan juga harus sabar ya, jangan sampai gagal. Kalau gagal, nah ini di bonsai kelapa pasti akan berisiko tinggi juga ya, bisa juga potel ya di tunas mudanya. Nah kalau misalnya potel di tunas muda, jadi mau nggak mau kita akan program ulang kembali dan juga memakan waktu panjang lagi ya. Jadi saya sarankan lagi untuk teman-teman yang baru bergabung membuat bonsai kelapa ini, untuk melakukan penyayatan ekstrim harus dengan sabar dan juga harus hati-hati ya teman. Oke, saya ucapkan terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan video ini bisa dipetik ilmunya ya, terutama untuk para pemula supaya lebih giat lagi membuat bonsai kelapanya. Saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula, dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.